sahabat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Rizky Fatima Lasari di channel YouTube Sahabat Smart. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat tentang senang menuntut ilmu dan mengamalkannya, di mana merupakan tugas pengganti final mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran PAI, dosen pengampu Dr. Ahdar MPDI. Sebelum masuk ke materi, yuk kita simak tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memiliki sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Dan yang keempat, menyajikan antara kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Islam adalah agama yang memuliakan orang berilmu. Derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi dibandingkan orang yang tak berilmu. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, atau artinya bacalah. Ilmu adalah cahaya, di mana sifat cahaya yang paling utama adalah memberi penerang, mengusir kegelapan. Dengan ilmu, seseorang tak mudah sesat dalam kehidupan, karena ilmu ibarat cahaya yang akan menerangi dari gelapnya kebodohan. Orang yang berilmu juga lebih mungkin menggapai cita-cita, keinginan, dan harapan. Kewajiban menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap muslim. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi SAW adalah perintah untuk membaca. Yuk kita simak seksama bacaan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi, dalam menuntut ilmu, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah adalah hukum menuntut ilmu berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Dan yang kedua, fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Keutamaan orang yang menuntut ilmu.
Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkannya adalah: yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi." Hadis riwayah Ad-Daulani. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim." Hadis riwayah Ibnu Majah. Yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah." Hadis riwayah Ad-Dailami. Yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aba'ar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat." Hadis riwayah Ibnu Majah. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah." Hadis riwayah Ad-Dailami. Yang terakhir, ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah mudahkan jalan baginya menuju surga." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat dalam kecerdasan umat Islam
dapat ditingkatkan. Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya, serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Perilaku yang mencerminkan memahami Quran Surah At-Taubah ayat 122 yaitu: yang pertama, jadilah orang yang berilmu, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kebodohan yang ada di lingkungannya dapat terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, maka jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang yang pandai. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah seorang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya, jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. Yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan seseorang dengan menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain-lain. Yang terakhir, janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini, akan menjadi orang yang celaka. Hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Mari kita dengarkan seksama hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytanu fil bahri. Rawahu Ibnu Abdul Barri. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayah Ibnu Abdul Barri. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang berilmu akan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat akibat tidak adanya pengetahuan tentang sesuatu. Orang berilmu dengan ilmunya dapat memikirkan untung rugi dalam melakukan sesuatu, sehingga ilmu merupakan kewajiban dan menjadi kebutuhan pokok orang yang berakal. Baik, itu saja pembahasan materi PAI tentang senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.